Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia HW Podcast. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di HW Podcast bareng saya Amelia Safitri. Di episode kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang bukan cuma nikmat buat diminum, tapi juga punya dampak besar buat bumi kita. Temannya adalah kopi konservasi. Hari ini saya nggak sendiri, saya bakalan ngobrol bareng seseorang yang udah berkecimpung lama dan juga langsung dalam dunia kopi dan juga konservasi lingkungan, yaitu Kak Dea. Kak Dea ini akrab disapa dengan Kak Dea Uwok. Nah, kira-kira aku penasaran nih teman-teman, Uwok itu artinya apa sih? Kak Dea, halo, apa kabar hari ini? Halo, apa kabar? Selamat sore bagi semua. Di nama Kak Dea itu kan Kak Dea Ahmad dia. Ya, ini apa kakak? Adakah kaitannya dengan hobi yang kakak jalani sehari-hari? Sebetulnya sih enggak. Kalau ngomongin Uwok itu panggilan sayang bapakku ya, almarhum. Karena dulu bapak punya temen deket, ya katanya sih pernah nyelamatin hidup bapak dan namanya Uwok, makanya buat mengenang teman bapak jadi saya dari kecil gitu. Jadi panggilan sayang ya dari bapak. Kak Dea, kegiatannya apa? Dan kalau misalkan kaitan sama judul kita hari ini, kenapa bisa kakak tertarik di dunia kopi dan konservasi, Kak? Jadi sebenarnya aktivitas saya ini sekarang lagi konsul banget di industri kopi gitu ya. Kebetulan saya megang salah satu coffee shop yang cukup concern di industri kopi. Saya ada barista lab gitu ya boleh sebutkan nama takutnya jadi promo. Gak apa-apa sih. Boleh. Aman. Ya, kebetulan di Bandung ada di Kaca Kopi Blue Tellers gitu. Jadi IC-nya barista lab yang berkaitan yang belajar tentang bagaimana mengolah kopi sampai dari hulu sampai hilir. Kaitannya konservasi karena memang dasarnya saya berangkat dari seorang anak yang tinggal di kaki Gunung Cikuray yang merasa resah tentang Cikuray itu semakin hari kok selamanya makin pendek gitu. Hutannya makin gundul dan ketemu kopi bisa dianggap bisa menyelesaikan tuh kesibukan itu gitu. Itu sih. Jadi awalnya terinspirasi dari bagaimana bentuk perhatian kakak dengan lingkungan tempat kakak tinggal sendiri ya di kaki Gunung Cikuray ya. Aku kayak pernah dengar loh kata Cikuray itu. Kayak tadi pas aku naik kereta ada pilihan Selayu atau Cikuray ya nggak? Betul. Kalau di jurusan Bandung, kalau nggak salah ya Bandung Garut itu nama keretanya Cikuray. Mungkin banyak pendengar yang baru pertama kali ngedengar istilah kopi konservasi. Bisa dijelasin dulu nggak sih Kak, sebenarnya apa sih kopi konservasi itu dan kenapa konsep itu penting banget untuk diterapkan di Indonesia? Kalau ngobrolin definisi, gitu, ya bahwa kopi konservasi itu merupakan sebuah strategi untuk menjaga lingkungan berkaitan dengan komoditi. Setelah kopi gitunya hasilnya adalah perbaikan lingkungan. Tapi nggak cuma itu, bahwa kopi juga bisa menjadi solusi berbagai masalah. Seperti masalah ekonomi. Tapi ketika ngomongin konservasi, ya jelas kopi juga merupakan solusi untuk bagaimana yang tadilah mulai dari kegelisahan saya tentang hutan yang sudah menjadi beralih fungsi jadi beralih fungsi menjadi tempat bercocok tanam yang tidak sehat. Itu saya bilang tidak sehat. Gantikan dengan kopi atau setidaknya mau menanam kopi untuk tanaman pagar sebagai mengurangi dampak negatif di lingkungan, begitu sih mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada nih kayak yang denger kayak itu tuh sama gak sih sama kopi organik atau kopi
forestry misalnya, itu atau beda konsepnya Kak? Sebetulnya kalau ngomongin konsep mirip-mirip saja gitu, karena kalau ngobrolin kopi konservasi ya kopi ya titik beratnya adalah bagaimana kopi itu menjadi penyelesai masalah lingkungan. Oke. Jadi deforestasi gitu kan, kita bagaimana menghijaukan hutan gitu kan, dan ini menjadi salah satu komoditi yang bisa dimanfaatkan secara manfaat lingkungannya besar lah. Oke. Berarti poin pentingnya adalah kopi konservasi ini menekankan pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, ya nggak Kak? Kalau prinsip-prinsip utama yang ada, yang dipegang dalam praktik kopi konservasi ini kira-kira apa aja Kak? Selain manfaatnya untuk lingkungan misalnya seperti menjaga hutan dan keanekaragaman hayati, manfaat lain mungkin ada atau bagaimana dirasakan oleh petani atau konsumen dari kopi konservasi ini Kak? Ya, sebetulnya gitu ngobrolin kopi konservasi, selain ke lingkungan itu dampak ke sosial dan ke ekonominya cukup besar. Karena kopi itu bisa menjadi media yang cukup luas ketika kita mengajak diskusi seseorang. Oke. Apapun itu. Kan jadi starter yang baik gitu. Ngopi dulu lah kita gitu. Itu jadi baik. Yang ngobrolin sosial itu sangat-sangat gampang, apalagi dengan perkembangan zaman sekarang. Kopi itu jadi hal yang edik mungkinnya untuk sebagian besar orang sekarang. Jadi hal yang biasa. Itu jelas ketika misalkan kopi sudah banyak dikonsumsi, jelas secara ekonomi itu banyak membantu gitu. Jadi kalau ngobrolin keberlanjutan, ada 3 sudut pandang yang besar yang kopi ini bisa jadi media untuk perbaikan. Oke. Jadi, ekonomi, sosial, dan konservasi itu tidak jelas. Ekonomi, sosial, dan lingkungan sih itu jadi faktor yang besar gitu, bisa dipengaruhi oleh kopi, bisa jadi media. Oke. Kalau dari cita rasanya sendiri Kak, misalnya dengan metode tanam yang seperti ini menghasilkan cita rasa berbeda dari kopi lainnya, atau seperti apa yang dirasakan oleh konsumen ketika menikmati secangkir kopi konservasi ini? Sebetulnya kalau ngobrol cita rasa itu bahwa semakin tinggi kopi ditanam, semakin tinggi elevasinya gitu ya, semakin kompleks, semakin ramai. Gitu. Karena pada umumnya gitu, ketika elevasi tinggi, tingkat hama itu semakin kecil sebetulnya. Gitu. Karena dengan suhu yang dingin dan perkembangan hama itu sangat lamban. Ketika misalkan makin rendah, gitu kan, itu rasanya ya semakin karakter pahit. Kalau bahasa umumnya sih pahit aja gitu kopi teh, nggak ada asam-asam. Iya. Gitu. Nah, kalau ditanam semakin tinggi, itu kan dengan ya balik lagi gitu kan, kita memperhatikan dampak lingkungan gitu, jangan asal diganti ketika pohon ada tapi diganti sama kopi, nggak bisa juga. Oke. Rasa semakin tinggi ketinggian kebun itu semakin fokus. Oke. Berarti itu ya dari segi prinsipnya dari kopi konservasi dan juga manfaatnya dari kopi konservasi ini. Kalau misalkan kita lihat prospek dan peluang dalam segi usaha ya Kak. Sekarang kalau kita bicara soal peluang, gimana sih Kak dia melihat prospek pasar untuk kopi konservasi ini? Apakah saat ini konsumen udah cukup sadar pentingnya beli kopi produk yang ramah lingkungan, dan apakah petani juga atau pelaku usaha ada nilai tambah sendiri yang mereka dapatkan dari menerapkan praktik kopi konservasi ini Kak? Sebetulnya secara teori sangat diuntungkan lah secara ekonomi. Karena kita ngomongin misalkan kopi konservasi yang berbasis organik misalnya. Biasanya dengan label organik itu bahwa suatu produk itu bisa lebih mahal lah gitu ya. Iya, setuju. Ketika kopinya ditanamnya dalam posisi yang bagus, terus ya sekarang ditanam di lokasi-lokasi lereng yang setidaknya mengurangi erosi gitu ya.
Terus sisi lain perawatan yang menggunakan pupuk-pupuk organik gitu. Itu sangat sangat bisa menjamin ekonomi dari si petaninya. Iya, Mas iya. saran itu harusnya lebih mahal ya. Gitu. Oke. Berarti ketika sorry Kak, berarti ketika dipasarkan dan dalam segi marketing, ketika penjualan kopi ini memang penggunaan prinsip kopi konservasi ini dijadikan bahan marketing juga, maksudnya kayak ini nih kopi kita ini hasil konservasi loh, untuk menyelamatkan pelestarian hutan dan lain-lain, itu dikasih tahu juga nggak Kak ke konsumen? Jelas, karena kalau ngobrolin kopi, apalagi berkaitan dengan kopi specialty yang konservasi, itu secara datanya harus disampaikan, dicantumkan ketinggiannya berapa, petaninya siapa, gitu, terus prosesnya seperti apa. Jadi sangat kalau ngomongin kopi itu ya sangat kompleks gitu. Ketika di kafe kita bisa tahu kopi ini ditanam di mana, kita bisa tahu kopi ini ditanam di ketinggian berapa, kita tahu juga siapa petaninya yang nanam ini. Oke. Nah, iya, jadi ada peneliti yang harus di apa namanya dipenuhi. Oke. Nah, ngomongin soal petani tadi Kak, petani ataupun pelaku usaha, apa aja nilai tambah yang bisa mereka dapatkan dari penerapan praktik kopi konservasi? Ya, sebetulnya sederhananya ketika kita berbaik hati dengan alam yang menopang hidup kita, maka ya alam pun memberikan hal yang terbaik untuk kita. Sederhananya itu. Kalau saya sih sekarang lagi senang gitu karena petani-petani di daerah saya yang notabene-nya itu bertanam sayuran sudah bukan bergeser, tapi setidaknya sudah mulai aware untuk nanam kopi sebagai tanaman pagar. Supaya apa? Ya, kotanya tidak terlalu gundul, terus cara mungkin jauhnya kita semakin bagus gitu, tempat kita semakin sejuk dan lain-lain banyak lah gitu. Jadi positif sekali sih untuk daerah yang memang secara area penanaman kopi bagus gitu, tapi isinya sama tanaman-tanaman yang kurang konservatif. Jadi penyeimbang lah. Kopi itu bisa jadi penyeimbang. Gitu Kak. Kak Dia, menurut Kakak ini juga bisa membuka peluang ekspor nggak? Atau kerjasama dengan buyer luar negeri mungkin? Sebetulnya sangat terbuka besar untuk bisa ekspor. Cuman mungkin saat ini ya saya lihat sih ngobrolin kopi Indonesia itu cukup riskan karena banyak buyer yang percaya dengan mungkin pengolahan sesi di Indonesia. Beberapa kejadian yang saya tahu ketika orang kita pertama ngasih sampel dengan ketika sudah kontrak itu jauh berbeda secara kualitas. Jadi ya banyak gitu ngobrolin usaha ya. Jadi ngobrolin ya taktik penjualan ya. Cari keuntungan dalam segi yang kotor. Betul gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang ada syarat-syarat yang memang sulit kita penuhi untuk ekspor pun ya kita susah untuk mengakses. Kayak sertifikasi organik, terus jadi bagian dari reforestasi dan banyak-banyak. Sehingga ya kadang-kadang untuk petani-petani yang biasa sama tanaman yang di luar kopi, di tanaman keras, mereka agak enggan untuk beralih ke komoditas tanaman keras, ya, terutama kopi ini. Nah, iya benar banget. Nah, karena ada rasa enggan, karena mungkin banyak hal yang dipertimbangkan dan lain-lain. Dari pandangan Kak Dea sendiri, kopi konservasi ini kan nggak bisa jalan sendiri ya, pasti butuh ekosistem pendukung. Menurut Kak Dea, dukungan seperti apa yang idealnya diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga mungkin dalam
lembaga-lembaga udah di tingkat nasional lah atau internasional, agar praktik dari kopi konservasi ini tuh bisa makin luas dan berkelanjutan diimplementasikan? Begini, sebetulnya kalau saya baca teori, baca aturan-aturan gitu, itu sangat sudah mencakupi gitu. Hanya saja ketika di lapangan justru kadang-kadang berbalik lah gitu. Jadi dengan apa yang mereka tulis, apa yang mereka sepakati gitu ya. Tapi dengan ada di lapangan kita terhambat dengan ya prosedural, terhambat dengan ini itu sehingga program yang sangat tertulis itu bagus gitu tidak terlaksana dengan baik. Iya benar. Ini gitu kan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah atau misalkan bukan pemerintah ya, kebijakan-kebijakan stakeholder gitu yang hanya selesai aja administrasi gitu, tapi di kenyataan di lapangannya ya seala kadarnya. Tapi ketika ngobrolin administrasi itu mentereng banget bahwa kopi konservasi itu udah ditanam ratusan ribu pohon dan lain dan tapi pada kenyataannya kita cek di lapangan ya penerapan ya paling besar juga 30% lah terlaksana gitu. Iya benar-benar, dan itulah realitanya di negara kita. Kita hanya ya mungkin minta contoh aja yang baik dari pemangku kebijakan supaya apa yang mereka bijakan gitu ya, apa yang mereka tulis, apa yang mereka sepakati itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Iya, setuju banget. Jadi karena kan kalau saya rasa mereka bikin kebijakan, mereka juga kan support dengan segala sesuatu yang ya sama negara difasilitasi lah. Iya, benar-benar. Akhirnya programnya hanya selesai di penyelesaian administrasi. Sudah seperti itu. Sisanya di lapangan ya terima apa adanya aja. Iya. Nah, selain sistem agroforestry Kak, apalagi contoh penerapan nyata dari kopi konservasi yang pernah Kak dia lihat atau terlibat langsung? Saya pernah mengikuti beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana mereka punya concern yang baik terhadap itu. Karena memang sudah jadi tugasnya mau itu perusahaan, mau itu pemerintah menyikapi tentang isu lingkungan yang semakin hari semakin buruk. Lagi-lagi permasalahannya antara teori yang mereka gadang-gadangkan dengan praktek di lapangan dan hasil di lapangan itu selalu masih jauh, jauh. Berbanding lah. Tidak berbanding gitu, bahwa ya akhirnya kita tuh diiming-imingi dengan harapan yang menjadi ekspektasi yang menjadi kecewa. Nah sekarang posisinya saya sedang berupaya menghidupi industri kopi bekerjasama dengan perusahaan. Secara pelaksanaannya menurut saya sangat rasional. Pengusaha kopi cukup mengerti akan kesusahannya seorang petani yang harus kembang semandiri mungkin. Jadi kita disupport satu wilayah di Garut ini, walaupun saya bukan orang situlah, satu wilayah di Garut Timur di Balai Kambang, petaninya sudah sangat mandiri di industri kopi, berkembang, dan ternyata ya yang nyangkutnya malah swasta gitu. Jadi si swasta ini dia ngasih kesempatan besar untuk angkat satu wilayah ini dengan komoditas kopi ini gitu kan, diberi pengolahannya bahkan sampai ke hilirisasinya. Makanya saya standby di sini itu untuk membuktikan bahwa kopi itu di hutannya kita bisa saling melengkapi gitu ya. Yang saya bilang di tengahnya untuk pasca panennya ternyata ini sangat ekonomis. Di sisi lain ketika kita hilirisasi ini juga sangat menjanjikan gitu. Wah.
pendidikan sekarang gitu, kalau saya boleh bilang gitu, cukup berbangga tuh salah satu barista deh. Ngomongin barista kan anak muda itu jadi sangat terkenal. Itu media saya untuk mengenalkan kopi, yang akhirnya pasti bahwa kopi itu tentang bagaimana kita berbaik hati kepada alam supaya alam pun berbaik hati kepada kita gitu. Betul, setuju. Oke, menarik banget Kak. Iya ya. Boleh. Orang penggiat industri kopi gitu aja sih. Oke, sip. Kak, menarik banget. Teman-teman yang lagi dengerin kita juga pasti punya interesting yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan ini. Bukan cuma soal kopi ya, tapi juga soal tanggung jawab kita menjaga bumi yang berkali-kali juga Kak dia sampaikan dalam diskusi kita hari ini. Sebelum kita tutup Kak, mungkin Kak dia bisa kasih pesan atau ajakan singkat buat teman-teman HW Podcast yang pengen terlibat entah sebagai konsumen atau pelaku usaha dalam mendukung kopi konservasi ini. Ya, buat semua rekan-rekan yang tertarik terhadap industri kopi, apalagi yang tertarik di industri kopi yang berbasis ramah lingkungan, dan betul satu, kalau misalkan apresiasi dari banyak orang belum besar, sepakati saja apa yang kita lakukan itu pasti ada nilai positif yang akan kita dapatkan gitu. Semangat intinya malah gitu. Bener-bener. Oke Kak Dia, terima kasih banyak Kak Dia udah sharing ilmu dan pengalaman hari ini. Semoga makin banyak orang yang sadar bahwa secangkir kopi bisa punya cerita besar buat bumi. Buat teman-teman HW Podcast, jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian ya, dan follow podcast ini biar gak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Amelia Safitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.